Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya kasih judul Aku Punya Tuhan. Bapak Ibu Saudara coba katakan pada masalahmu sendiri, Aku punya Tuhan. Katakan pada orang-orang di sekeliling Anda juga, Aku punya Tuhan. Atau lebih tepatnya katakan pada diri sendiri, pada diri Bapak Ibu sendiri, Aku punya Tuhan. Oke, kita akan baca Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Pembacaan firman kita malam hari ini saya ambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai yang ke 11. Ini cerita yang sangat populer Bapak Ibu Saudara. Ini tentang Daud melawan Goliat. Saya akan membacakannya. Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah di antara Soko dan Azekah di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ini kurang lebih 3 meteran Bapak Ibu Saudara. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah itu 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Keadaan bangsa Israel pada saat itu cemas dan sangat ketakutan. Kemudian kita loncat dulu Bapak Ibu Saudara ke ayat 16. Perhatikan apa yang Goliat lakukan dan berapa hari Goliat melakukan itu. Orang Filistin itu mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Udah kayak minum obat aja nih Bapak Ibu Saudara, 2 kali sehari. Tapi yang dilakukan Goliat pasti gak cuma sekedar datang-datang aja. Pasti Goliat melakukan tindakan ya mungkin menggertak, mengintimidasi dan lain sebagainya kepada pasukan Israel Bapak Ibu Saudara. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Selama 40 hari bangsa Israel makan pil pahit, diintimidasi, diberikan ketakutan dari pasukan Filistin yang bernama Goliat ini Bapak Ibu Saudara. Nah, sebenarnya saya di sini tertarik dengan gertakannya si Goliat ini. Dia menggertak 40 hari loh. Pagi malam udah kayak minum obat. Gertakannya gini, "Hei, masa gak ada sih tentara Israel yang berani lawan aku 1 lawan 1? Kalau kami kalah, kami akan jadi hambamu. Tapi kalau kalian yang kalah, kalian akan jadi hamba kami orang-orang Filistin." Bapak Ibu Saudara, pilih hari ini
masalah atau problemamu itu jadi tuan atas kita atau jadi hamba atas kita. Kalau masalah atau problemamu itu jadi tuan atas kita pasti dijajah dan cengkeramannya akan selama-lamanya. Kalau nggak depresi aja itu udah bagus, itu udah untung-untungan. Mungkin bisa berakhir putus asa atau mungkin bunuh diri atau mungkin bisa jadi gila. Karena masalah atau problema adalah tuan yang sangat kejam, sangat keji. Tapi kalau masalah dari awal segede Goliat pun yang 3 meter itu, kita aja gak sebesar itu. Kalau kita lihat diri kita, ya kita gak akan bisa lebih besar dari masalah kita. Tapi kalau kita lihat siapa yang ada dalam diri kita, masalah gak akan lebih besar. Roh dalam kita lebih besar dari roh dalam dunia. Jangan bandingkan masalah kita itu apple to apple, you and me. Masalahmu dan masalah saya. Masalah itu harus diperhadapkan langsung dengan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Nah, maka masalahmu itu jadi kecil. Kalau diperhadapkan dengan kita, ya masalah itu akan jadi besar. Goliat lawan Daud atau tentara Israel, Goliat gede sekali, besar sekali. Tapi Goliat lawan Tuhannya Israel, gak ada apa-apanya. Si Goliat gak ada apa-apanya, kecil banget. Nah sekarang kita itu ke medan perang pakai iman atau pakai pengertian sendiri, itu menentukan kemenangan kita. Mereka gemetar, cemas semuanya. Saul dan ribuan orang gak berdaya. Tapi ketika Daud tahu umat Israel tidak berdaya, justru dia percaya, justru dia berdoa, justru dia datang dalam nama Tuhan dengan keyakinan. Chance-nya itu 50-50, 50-50. Entah menang, entah kalah. Masa Daud gak tahu resikonya sih dia maju ke medan perang? Dia bisa dicincang sama si Goliat itu loh. Tapi dia tahu iman mengandung kesempatan, iman mengandung pengharapan. Tapi kalau dia menyamakan diri dengan Saul dan kawan-kawan yang sudah cemas, yang sudah ketakutan itu, maka tidak akan ada harapan buat mereka untuk menang. Tidak ada harapan buat bangsa Israel menang. Pasti mereka kalah. Daud mengambil keputusan yang benar. Iman itu penuh resiko, tapi dia tetap beriman. Mungkin Bapak Ibu Saudara beriman, belum terjadi sesuatu. Sama kayak saya. Tetaplah beriman, karena chance-nya ada, kesempatannya ada untuk mengalami mujizat Allah. Jadikan masalah, problema jadi hamba kita, bukan tuan kita. Beritahu sama si setan, beritahu sama Goliat, baik tantanganmu kuterima, hei masalah. Tuhan kami akan menghadapimu, kamu akan menjadi hamba kami. Problema akan membuat kita semakin indah. Problema akan membuat kita semakin rendah hati. Problema, masalah akan membuat kita semakin tangguh. Amin Bapak Ibu Saudara. 40 hari 40 malam. Coba Bapak Ibu Saudara pikirkan sedikit. Ngapain itu si Goliat dan Filistin nunggu 40 hari 40 malam kalau mereka betul-betul nafsunya adalah nyawa bangsa Israel, membinasakan bangsa Israel? Ngapain nunggu ngapain nunggu 1 bulan lebih 10 hari? Sikat aja, bangsa Israel pasti kalah, pasti mati semua, karena mereka semua dalam ketakutan. Jadi saya rasa dalam problema, dalam masalah kita, yang diingini setan itu bukan nyawa kita,
Apa yang dimaui orang Filistin? Kenapa mereka menunggu? Kenapa mereka bertele-tele? Jadi, setan tidak ingin harta atau kesehatan kita. Bahkan setan gak nafsu dengan nyawa kita. Mau tahu setan mau ambil apa? Kenapa 40 hari dia keluar pagi malam untuk menghina? Itu menghina, suara Goliat itu keras banget loh. Karena itu kan di lembah, pasti suaranya kan mantul ke semuanya. Itu semuanya pasti dengar. Di lembah itu pasti ketakutan merayap merasuki seluruh bangsa Israel. Nah, yang diinginkan Goliat adalah iman mereka. Yang diinginkan setan mau ambil apa? Yaitu iman mereka, iman bangsa Israel. Goliat ingin supaya mereka punya hubungan dengan Kristus itu hancur. Yang Goliat harapkan bukan nyawa. Kalau bunuh sekali mati. Dia mau itu jadi reputasi turun-temurun bangsa Israel kehilangan Tuhannya. Goliat itu ada setan di dalamnya. Roh jahat itu ngerti bahwa ini umat pilihan Allah. Setan itu ngerti. Setan ndak maha tahu, tapi setan itu tahu urapan. Setan tidak tahu segala sesuatu, tapi setan itu tahu siapa yang akan dipakai Tuhan. Karena setan tahu bisnis kita akan dipakai Tuhan misalnya. Keluarga kita akan dipakai Tuhan. Hidup kita akan dipakai Tuhan. Masa depan kita akan dipakai Tuhan. Talenta kita akan dipakai Tuhan. Setan tidak ingin kita sekarang bangkrut. Yang dia inginkan bukan harta duniawi. Bukan harta duniawi kita. Bahkan bukan nyawa kita. Sekalipun dia bisa membunuh, mencuri, bahkan membinasakan hari ini. Dia bisa membuatmu mati hari ini. Dia gak kepingin hanya itu. Dia tahu orang-orang pilihan Allah. Dia bisa membaca dan merasakan urapan kita. Dia tahu Tuhan mau memakai kita. Jadi yang dia mau cari dan yang dia mau curi dan dia mau habisi dalam hidup kita itu ada 3. Yaitu yang pertama faith atau iman, kedua hope, pengharapan, yang ketiga adalah love atau kasih. Dia mau curi dan binasakan iman kita. Dia punya goal bukan supaya kita hancur atau kita mati karena wabah atau kita bangkrut karena ekonomi yang jatuh pada saat ini. Dia ingin supaya kita keluar dari pandemi atau masalah apapun kita jadi orang yang hilang imannya, minimal kurang percaya sama Tuhan setelah ini. Kalau setan bisa lakukan itu, setan bisa mengintimidasi kita. Cuannya setan besar banget itu. Karena yang dia curi bukan hanya diri kita. Yang dia curi bukan hanya dirimu. Turun-temurun sampai keturunanmu dan masa depanmu dicuri semuanya sama setan. Yang mau dicuri setan yang kedua adalah hope atau pengharapanmu. Kenapa pengharapan? Dia mau kita menjadi orang-orang yang tidak lagi menaruh harapan pada Tuhan. Karena setan menyelewengkan hati kita supaya kita punya pikiran yang salah. Bahwa Allah mengecewakan dan janji-janjinya itu palsu. Dia mau kita kehilangan iman. Kalau gak gitu, Goliat ngapain 40 hari begitu? Dia ingin sekali menyampaikan pesan ke seluruh Israel supaya dicatat di Alkitab kita. Supaya nanti turun-temurun. Kalau Daud gak muncul, hari ini kita tidak punya fondasi untuk beriman kepada Tuhan. Untung ada Daud yang berani bayar harga. Nah, yang terakhir yang mau dicuri oleh setan adalah
love, kasih. Dia nggak mau kita mengasihi Tuhan dan merasakan kasih Tuhan atau mengalami kasih Tuhan. Setan ingin kita menjadi orang yang kepahitan dan kecewa dengan Tuhan. Itu yang setan mau, itu yang Goliat mau. Selanjutnya kita lihat, kita mau lompat lagi ke ayat 40. Saya akan bacakan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dari dasar sungai, bukan dari permukaan atau di pinggir sungai. Dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saya tidak perlu menjelaskan lagi detail cerita ini. Pasti Bapak Ibu Saudara sudah sangat tahu semua tentang cerita ini. Daud ambil dari dasar sungai itu 5 batu licin. Yang pasti batu-batu itu pasti kecil semua karena ditaruh di kantong gembala. Kantong gembala itu kan kecil, yang biasa dibawa di pinggang. Apapun yang Anda ambil dari dasar di sini berbicara tentang firman, dasar yang teguh. Apa yang Anda ambil dari firman tidak akan kembali sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Yang kita tahu, Daud hanya pakai 1 batu itu aja untuk membunuh si Goliat. Dasar juga berbicara tentang hubungan kita, hubungan intim dengan Roh Kudus. Ketika kita masuk lebih dalam, ketika kita masuk sedalam-dalamnya dengan Tuhan, di situ Roh Kudus begitu intim dekat dengan kita. Apapun yang lahir dari sana kekal sifatnya. Nah, 5 batu licin ini hanya kepakai 1. Jadi dibutuhkan hanya 1/5 untuk merobohkan si Goliat. Dengan kata lain, karena kita punya Tuhan tinggal dalam diri kita lebih kuat dari apa yang kita duga, Bapak Ibu Saudara. 1/5 atau 20% aja dari iman di dalam kita cukup untuk menyelesaikan permasalahan kita. Daud hanya membutuhkan 1 batu, jadi hanya 20% untuk mengalahkan Goliat. 20% aja Bapak Ibu Saudara, cukup untuk menyelesaikan masalah kita. Nah, terus yang 4 batu sisanya tadi, atau yang 80% kemana? Yang 80% itu pakailah untuk mengasihi Tuhan Yesus kita tercinta. Pakailah untuk menyembah, memuji, memuliakan Tuhan Yesus. Tapi jangan lupa juga, pakai juga untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Doakan saudaramu, doakan saudara seimanmu, doakan teman-temanmu, doakan tetanggamu, pemimpin-pemimpinmu. Bahkan doakan orang-orang yang membenci kamu. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak sekali lagi Bapak Ibu Saudara, angkat tangan Bapak Ibu Saudara, taruh di dada Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, taruh di dadamu, katakan dengan iman, aku punya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.